bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita ulang. Kita bertemu lagi. Pasti terjadi kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kalau Tuhan mempertemukan kami, bukan secara kebetulan. Ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan untuk kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh melihat rancangan Tuhan yang begitu besar. Ketika Tuhan mempertemukan saudara kami, Mabriantama Wahyu Wisastrio, bersama Tuhan pertemukan dengan Saudari Airin Ekaristi Chandra Dinata dalam satu persekutuan keluarga, sebagai keluarga baru yang sudah Tuhan berkati dalam pemberkatan dan pernikahan nikahnya di tanggal 11 November yang lalu. Tuhan, sungguh pertemuan itu dari Tuhan. Setiap kami merasakan sukacita, dan biarlah malam hari ini kami mengadakan ibadah syukur. Pertemuan kami yang sudah Tuhan pertemukan dengan keluarga besar, Bapak Pendeta Nanang, demikian juga Ibu Angelin Chandra dari Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir bersama kami. Tuhan memberkati rangkaian ibadah syukur dan pertemuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga ingin bertemu, mantennya itu mana, kan begitu ya. Ya, oleh karena itu mari kita sambut dengan pujian ini lagi, kita bertemu. Ya, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, dan kami persilakan mantennya sejenak untuk di depan supaya tahu, loh ini toh. Tadi sebabnya Bu Ari yang mantenan anaknya yang perempuan atau yang laki, kan begitu ya. Nah, mari kita sambut dengan pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Silakan mempelai berdua untuk bisa maju di depan para jemaat yang ada. Mana Mas Isasia? Silakan supaya tahu. Silakan maju dulu. Ini Bapak Ibu, dua mempelai yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Agak sedikit maju. Ya, silakan maju supaya bisa diketahui. Ini Bapak Ibu. Kita bertemu untuk saling mengasihi. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji
Puji Dia, glory, haleluya. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ini mempelai kan sudah berdiri di depan kita, Bapak Ibu. Sayang kalau langsung duduk begitu kan. Maka kami memberi kesempatan Mas Icas dan juga Mbak Airin untuk bisa sharing pertemuan awal itu bagaimana. Wah, pertemuan awal sampai pada akhirnya selamat datang Pak Pendeta Martin. Hari, selamat datang Ibu. Pertemuan Mas Icas dan istri ini ceritanya bagaimana? Bayangkan ini Sidoarjo, Jakarta, begitu. Kok bisa? Ya, kita pengen dengar ya Bapak Ibu ya. Sudah kenal belum ya Bapak Ibu tadi ya? Sudah tampak toh mantennya? Sudah tampak begitu. Supaya saya tidak menghalangi penampakannya, saya akan minggir begitu. Silakan, silakan. Ya. Aku dulu. Mas duluan. Halo, selamat malam. Kalau aku tuh biasanya suka nanya dulu apa kabar. Ya semoga beneran baik ya. Semoga beneran baik dan dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Halo, perkenalkan aku Iren. Ya kadang dipanggilnya Iren, kadang dipanggilnya Irin, tergantung tempat dan situasi. Begitu. Terus ya pertanyaannya bagaimana bisa ketemu? Gimana bisa ketemu? Jadi kebetulan entah gimana ceritanya kami masing-masing itu mengikuti acara GKI Pemuda yang ya karena pandemi jadi acaranya online gitu. Jadi itu benar-benar dari seluruh GKI juga. Jadi benar-benar dari Batam sampai Bali ya berarti. Kayak gitu. Kami berdua sebenarnya sama-sama last minute ya, waktu mau daftar mau ikut. Tadinya kami sama-sama nggak mau ikut waktu itu, cuman entah bagaimana ceritanya ya memang Tuhan yang atur ya, akhirnya kami sama-sama mendaftar ikutan di acara itu dan karena online ya akhirnya ngobrol-ngobrol dari situ ketemu kayak gitu. Terus ya udah saling ngobrol, bertukar cerita, akhirnya makin lama makin deket gitu. Ngobrol-ngobrol kok ya nyambung gitu kan. Ya udah deh. Nah itu pembukaannya dulu dari aku. Silakan Mas. Iya, jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu yang punya anaknya mulai memasuki usia perlu pendamping hidup. Rajin-rajinlah ikut acara GKI. Kalau ada beda gereja di sini, rajin-rajinlah didorong buat ikut acara pemuda di gereja masing-masing. Siapa tahu daripada mending, ya kan? Kayak gitu. Jadi perkenalan kami berawal dari sebuah masalah orang lain. Tadi kan Iren cerita garis besarnya gitu, saya cerita agak detailnya. Ada orang kami kenal dengan orang ketiga ini itu di acara itu juga. Iren mungkin sedikit lebih lama kenalnya ya, si A ini. Singkat cerita si A ini sedang berseteru dengan si B. Nah, si A ini minta tolong saya, Bang, tolong dong saya pengen bermaaf-maafan sama si B. Bantuin tengahin kami, singkat cerita gitu. Saya merasa mendapatkan misi, begitu ya. Maka sebagai orang yang setia dan waspada, begitu, kita harus menjalankan misi dengan senyap dan tepat. Cari informasi. Ternyata Iren ini mengenal si A dan si B, begitu. Jadi saya perlu menggali informasi. Karena kita orang Jawa, berarti tresno jalaran soko kulino. Kulino itu terbiasa, Pap, ya. Kulino terbiasa. Jadi karena menggali informasi ke Iren yang kenal si A dan si B. Singkat cerita intens dan kami berkomitmen di bulan April. Berikutnya ya sampai hari ini. Begitu kira-kira Pak Bambang. Luar biasa, kita beri aplaus Bapak Ibu. Cara Tuhan mempertemukan itu kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Ya, pandemi online ketemu. Ya, sehingga kita meyakini bahwa setiap kali kalau itu sudah rencana Tuhan,
Ya mungkin buat kita kadang-kadang tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan baik. Oleh karena itu tadi pesannya Mas Icas terima kasih. Kan tadi jangan khawatir begitu ya. Ikut kegiatan gereja, langsung Pak Martin mencatat sebagai sekumnya. Wah ini promosinya, kegiatan gereja langsung. Ya. Tapi semuanya itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita pujikan, kita sambut sharing dari mempelai ini dengan pujian Allah hadir bagi kita. Dipersilakan mempelai bisa duduk. Langsung duduk di tempat yang sudah disediakan. Bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, berkatilah oh curahkan kurnia. Kita pujikan sekali lagi. Kita yang memberi berkat melimpah kasarnya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir di tengah-tengah keluarga, khususnya yang pasti keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga Pak Wahyu Subroto. Maka kalau tadi kita dari awal melihat Pak Wahyu Subroto, wirawiri kesana kemari dengan penuh sukacita menyambut kita, begitu. Tentunya Pak Wahyu akan merasakan bagaimana kehadiran Allah yang boleh dikatakan bagi kita orang tua itu kalau putranya sudah menikah itu kan rasanya plong begitu ya. Ya Bu Wahyu juga merasakan demikian. Maka kita akan mendengarkan rasa sukacita yang dibagikan tuan rumah Pak Wahyu dan Ibu Wahyu. Pas kebetulan hari ini seragamnya kembar, maka berdua harus maju. Ya, Pak Wahyu sama Ibu monggo dipersilakan. Mau langsung nyambung nyanyi juga boleh kok Pak. Lo turun-turun ngomong apa rek? Oke, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, kalau kami puji Tuhan malam hari ini kami melihat wajah-wajah yang begitu berseri, ceria sekali. Bahkan yang dari jauh, dari Malang, kakak kami, juga bahkan putih kami dari Nganjuk, juga turut serta. Terima kasih. Memang benar apa yang dikatakan Pak Bambang. Memang dan kami pun juga meyakini segala sesuatu itu waktunya akan tiba. Apapun, senang nanti akan tiba kesenangan yang diharapkan. Kesusahan pun akan tiba karena semua itu kalau Tuhan berkehendak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan pada akhirnya yaitu yang dikatakan tepat pada waktunya. Padahal sesungguhnya kalau orang yang secara normal kalau jadi karyawan durung pensiun mantu anak itu paling ideal kayak Pak Ari. Iki wis pensiun 3 tahun utang tahun. Tapi semua itu kami meyakini matematika Tuhan itu nggak bisa 2 tambah 2 4, nggak bisa memang. Kami meyakini itu, sangat-sangat berterima kasih Tuhan pertemukan. Jadi mungkin sharing sedikit karena kami masa kecil anak-anaknya waktu kalau di komplek perumahan ini susah ya untuk anak-anak ya untuk bersekolah minggu. Akhirnya ada di perumahan tetangga.
ya ada di situ. Kadang ikut gereja lain di MCA, berangkatlah mereka. Sesuai aja, mengalir sesuai umur. TK ya udah TK, SD, remaja berangkat. Hujan rintik, berangkat ke GKI, berangkatlah. Ada bisonnya, berangkat. Pemuda ya udah dilepas, jadi mengalir aja. Jadi seperti yang dikatakan di Jas tadi benar. Jadi berikanlah anak-anak kita kesempatan sesuai dengan masanya. Walaupun ada homeschooling, tapi tetap bertemu dengan teman atau relasi yang lain itu sangat penting. Sekali lagi, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada semua yang sudah mensupport. Terlebih kami terima kasih kepada Besan, Bapak Pendeta Nanang, Bapak Pendeta Angelin, Bapak Pendeta Natang, Ibu Angelin. Enggak. Iya, berarti ini ada cerita sedikit. Kami ya berkeluarga itu macam-macam, ada yang dapat Sunda, ada Batak, ada apa. Kami dipertemukan Tuhan, diberikan besan Chinese. Akhirnya ada satu adat yang kami mengikuti, itu nama istilahnya tepai ya. Jadi hampir sama ya sebetulnya. Jadi pengantin itu memberikan teh, mohon untuk restu, ya untuk minta restu. Lah itu pas di Jakarta kakak saya yang tertua. Lah kok sambutannya kayak saya. Begitu Pak Nanang juga Pak Angelin. Lah kok nular sing ragil. Terima kasih Tuhan atas kekeliruan yang diberikan. Ya itulah, biar ada sedikit istri saya yang jarang untuk ngomong tapi kadang biasanya lucu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Saya ini kalau ngomong di depan umum ndredeg kabeh. Puji Tuhan, saat ini saya sangat bersyukur bisa berkumpul dalam keadaan sehat juga. Puji Tuhan, hari ini saya merasa sangat bersyukur bisa bertemu karena sudah lama ya kita nggak ini ya, nggak apa pede ya. Puji Tuhan, hari ini saya juga merasa sangat bersyukur. Ica sudah melangsungkan pernikahan kemarin tanggal 11 bulan 11. Puji Tuhan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Sekali lagi terima kasih, terutama terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah begitu luar biasa membimbing anak-anak sampai saat ini. Saya juga sangat bersyukur bertemu dengan Bapak Pendeta Nanang, Ibu Pendeta Angelin, juga banyak membantu perkembangan kerohanian Ica semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Wis guyu terus ngono Pak Miran. Terima kasih Pak Wahyu dan Ibu Wahyu. Kita beri plus Bapak Ibu, sukacita yang dibagikan oleh Pak Wahyu dan Bu Wahyu. Kita merasakan kebahagiaan keluarga ini. Mari kita sambut dengan pujian Ku Berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Al-Qudus
selamanya. Kami mengundang suara ibu-ibu untuk berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku waris dirimu, Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Bapak-bapak, bait kedua. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saking bahagianya Bapak Ibu kita dengar balon tadi ya. Ya. Kebahagiaannya Babe adalah ketika ada sesuatu ini apa? Tapi luar biasa, itu menyambut kebahagiaan kita. Semoga tidak ada peralatan yang jeblok. Kalau Tuhan sudah memberikan kebahagiaan buat kita, khususnya kepada mempelai, pertemuan yang luar biasa, yang boleh dikatakan sesuatu yang tidak mungkin. Tadi kalau Papa mengatakan kalkulatornya manusia itu tidak mungkin loh ya. Tapi kalkulatornya Allah itu selalu ada cara dan selalu tidak ada kata tidak mungkin. Nah, buat kita yang sudah merasakan kebahagiaan itu apa? Tekad kita sebagai keluarga, baik keluarga lama maupun keluarga baru. Mari kita bertekad bahwa aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah. Itu yang dikatakan oleh Yosua ketika dia menyatakan, aku dan seisi keluarga. Mari kita sambut firman Tuhan supaya keluarga kita kuat didasari dengan firman Tuhan. Karena mau tidak mau, mempelai berdua akan mengarungi samudra. Maka selalu katakan selamat menempuh bahtera rumah tangga. Bahtera itu pasti menempuh badai, menempuh angin. Tapi kadangkala di laut juga anginnya sepoi-sepoi dan enak. Bisa tidur nyenyak begitu. Tetapi sesuatu tidak akan tetap stabil, tidak stabil terus. Maka firman Tuhan yang mendasi dasar. Dan malam hari ini kebahagiaan kita, kelompok Dorcas luar biasa. Sekumnya GKI Sinwil Jatim datang di kelompok Dorcas. Kebahagiaan. Terima kasih Pendeta Martin. Mungkin sebentar lagi juga ketua umumnya yang datang ini. Sudah, mana? Waduh, Pak Leo sampai. Kacamata saya lupa Pak Leo. Luar biasa loh. Ya, Pak Leo hadir, Pak Martin hadir, Pendeta Nanang hadir, jelas hadir ya. Ya, sama Ibu Pendeta juga hadir. Wah, luar biasa, 4 pendeta Bapak Ibu. Ini kalau tidak Dorcas itu tidak merasakan kebahagiaan. Tekad kita sudah merasakan kebahagiaan.
Mari kita nyanyikan aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling menyatu dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku menjadi tekad kita untuk selalu menyembah Tuhan, untuk hidup saling melayani. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Kepada Pendeta Martin dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus-Mu sajalah yang selalu memimpin hati kami, menjadikan terang, penyertaan, dan sehingga perbuatan-Mu semakin jelas bagi kami, terutama melalui perenungan sebagian firman-Mu, menerangi mulut, bibir, pikiran kami semua yang lemah ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan diri kami. Amin. Ya, sungguh sangat menyenangkan dan setidaknya hari ini juga beda. Tidak tahu, atau mungkin karena ini sudah jauh dari Surabaya yang panas, atau memang di sini tidak sedang panas. Biasanya panas nggak sih? Oh, jadi di sini lebih dingin ya? Ya, bersyukurlah. Oke. Nah, ini saya akan melandasi firman dari Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 3. Nah, ini saya memisalkan map apa? Ya, ini panggilan apa bekennya dia itu map gitu ya. Dan Irin itu saya misalkan Aquila dan Priscilla. Wah, begitu ya. Ini saya renungan ini saya bukan khotbah. Kenapa? Karena di depan saya ada pendeta-pendeta yang sudah terlalu kolino khotbah, ya toh?
Jadi daripada khotbah kita ngobrol gitu ya. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang yang dimaksud ini tentu Rasul Paulus, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, mengapa bagian ini yang saya pilih? Tadi di jalan saya memang sudah menduga. Dan saya memang berharap kalau sampai nggak diceritakan pun saya tetap akan tanya. Ketemunya dulu kayak apa gitu ya. Dan memang dugaan saya terjadi di seputar masa pandemi dan secara online gitu ya. Walaupun kayaknya gitu ya tadi ya. Di mananya online-nya itu kan dia sebutkan tadi ya. Jadi biar ya nanti ya kapan-kapan ya. Baik. Dan saya juga tidak tahu mengapa kemarin waktu pernikahan di Jakarta dipimpin oleh Ketum Jatim gitu ya. Terus sekarang sekumnya gitu. Ini bukan karena sekum dan ketum sebetulnya ya karena dekat sama MEP aja gitu kan. Jadi ini kebetulan yang terlalu dibesar-besarkan mungkin begitu ya. Nah dan bukan kebetulan papa. Ya, sekarang papa nih keren ya. Kemarin masih calon mertua, sekarang udah papa gitu ya. Papa ini juga mantan ketua KKS gitu ya yang lalu dan saya sempat join dan kenalan juga waktu itu. Sebelumnya kan belum kenal kayaknya ya, tapi terus gara-gara wawancara kader-kader jadi kenal. Nah, kenapa saya memilih teks ini? Karena begini Bapak Ibu, saya mengenal MEP sejak awal. Iki jenenge MEP iki ora iso meneng. Ya, gak bisa diem. Jadi orangnya ini suka di lapangan. Jadi saya melihat dia sekarang sore hari ini duduk di situ tuh aneh sebetulnya. Karena biasanya kalau acara begini MEP itu di sana, jaga parkiran. Terus kalau enggak bantu ngangkat-ngangkat, ya dia orang yang ringan tangan gitu ya. Pokoknya dikongkon budal bencana, ya saya biasanya juga di sana gitu ya. Kalau ada orang susah, ada macam-macam peristiwa, kemudian ke tempat-tempat yang sulit begitu ya. Bahkan juga aktivis di kebencanaan atau OIKMAS gitu ya, nggak tahu, saya banyak sekali. Nah, mengapa Aquila dan Priscilla ini menurut saya menjadi inspirasi bagi kita? Karena justru perjumpaan dengan Rasul Paulus ini dikatakan sama-sama. Jadi kata kunci yang saya ambil itu sama-sama, podo-podo. Nah, orang itu kan tidak melihat ya, kalau orang itu sudah, kalau kita itu sudah terjun di lapangan itu ya, itu kan sudah nggak ada yang namanya ini jabatannya apa, dia dari mana gitu ya. Yang dilihat kan sebetulnya hanya dia ngapain sih di situ, ya. Kemarin waktu ada peristiwa yang menyedihkan terjadi di bencana Semeru yang pertama ya di daerah Lumajang yang cukup parah itu. Kemudian kami yang ada di garda depan meluncur, itu kami menemukan hal yang menyedihkan tapi lucu, gitu ya. Lucu tapi menyedihkan. Wah, ini apa lucu dan menyedihkan? Mengapa? Karena ternyata ada yang namanya wisata bencana, wisatawan bencana, ya. Tetapi tidak pada tempatnya. Jadi yang lain ribut untuk betul-betul mengadakan mitigasi, kemudian memetakan apa yang terjadi, menolong dan segera mencatat apa kebutuhan dan seterusnya begitu ya. Sementara yang sebagian ini datang di lapangan foto-foto. Jadi mereka di sana foto-foto. Nah, ternyata di tempat-tempat kehidupan kita tidak selalu
orang itu sama-sama. Jadi kata kunci sama-sama inilah yang menurut saya menjadi kultur menggerejanya kita yang khas. Contohnya hari ini tidak ada lagi perbedaan antara Jabar, Jatim, Jateng, ya. Kalau dulu kan masih ada ya. Terus sopo sih sing nyongko saya sama Pak Leo ya sekarang ya podo-podo klasisnya beda gitu ya. Dan saya nggak nyangka beliau datang. Karena kayaknya dia skip dari sesuatu deh. Karena malam ini mestinya dia pergi sesuatu, tapi tidak tahu dibelain di sini ya berarti ya. Luar biasa ini. Ya gitu. Jadi kita sama-sama itu dalam semuanya. Dan saya masih ingat Map juga pernah, ini gak rahasia ya, kamu kan dalam satu momentum Map ini menyatakan kesungguhannya. Ya, maksudnya ke saya, nggak usah disebut di mana gitu ya, tapi dalam satu kegiatan gereja tentunya begitu ya. Lalu dia menemui saya, kemudian dia menyampaikan pergumulan dia gitu. Tapi bukan tentang pasangan hidup kok, bukan. Tapi tentang bagaimana dia melayani Tuhan, gitu ya. Dan jujur Bapak Ibu, semua yang menjadi sama-sama dan sama gitu ya, itu membuat kita ayem, membuat kita itu senang. Ya, membuat kita merasakan kegembiraan itu melampaui semuanya. Ya, tadi ada komentar juga ini contoh ya tentang sama-sama itu bahkan bisa merasakan kebersamaan di tengah segala lingkungan yang berbeda. Ini tadi tanya, lu kok iso yo masang loudspeaker di sini gitu ya. Kami di Bondowoso itu juga tergantung tempatnya. Jadi di kota yang sama, padahal kota itu 5 menit gitu. Di satu tempat kami bisa dengan santai ya, seperti ini, bahkan yang datang juga teman-teman dari agama lain gitu ya. Tapi di tempat lain bahkan nggak usah baru dengar aja ada sesuatu yang terkait dengan kegiatan agama kita aja sudah langsung anti. Jadi Bapak Ibu, saya melihat pasangan ini, ya, semoga saya tidak salah. Jadi ada satu kebahagiaan yang besar, ya. Mengapa? Ya ini ibaratnya gitu. Kalau anak-anak kita ke depan bisa meneruskan jejak mereka, inilah senang ya. GKI ketemu GKI kumpul juga sama-sama di lapangan dan mereka bekerja terus. Ya, sama-sama kerja. Ini dulu juga panitia bantu di BBVC, walaupun BBVC gak podo yo. Yang satu nih pernah onsite dan online, yang satunya onsite online saja begitu ya. Nah, itu adalah satu hal yang mahal, satu hal yang mewah. Ya, kita kalau lagi terjun di lapangan itu mangane opo ya gak jelas, betul ya. Tidurnya di kapan ya gak jelas, tidur di mana juga tidak jelas, dan besok bakal apa juga tidak jelas. Tapi yang jelas hanya satu, bahwa kita sama-sama bekerja untuk Tuhan. Nah, jadi biarlah ini yang menyemangati semua di sini. Biarlah pasangan ini bukan hanya simbol, tetapi akan menjadi contoh bagi generasi muda, ya. Tapi serasa tua ya, bro. Oh, saya sudah merasa agak tua sekarang. Oke, baik. Jadi semoga kamu merasa tua, kamu tidak nyindir saya yang lebih tua gitu ya. Jadi saya aja masih kerasa muda kok, Map. Ya, jadi masih ada angkatan di bawah yang membuat kita terus berpikir gitu ya. Kalau kita melihat anak-anak kita, nanti itu kaya apa ngono ya. Jadi nanti cucunya Pak Nanangnya sama. Iya ini Bapak Ibu sudah bayangkan nanti cucunya ya, bakal apakah ya sama-sama kerja gitu. Amin. Karena kenyataannya begitu. Lihat papanya, mamanya, ya toh, terus anaknya, betul ya, dan seterusnya. Percayalah, selama Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kebersamaan atau sama-sama dan bekerja terus di ladang Tuhan itu akan terus terjadi. Dan kayaknya sekarang sama-sama kita sudah mulai merasakan kehangatan.
mulai kipas-kipas KB ya. Oke. Kiranya Tuhan menyemangati kita semua dan melengkapi kebahagiaan pada malam hari ini. Selamat untuk keluarga Pendeta Nanang dan juga Bapak Ibu tuan rumah di tempat ini yang saya juga baru bertemu saat ini. Betul ya? Baik, mohon maaf sebelumnya kalau saya tadi datangnya mepet karena ternyata saya salah perhitungan gitu ya. Karena ini hari Jumat. Ternyata padat sekali. Saya melihat semua rute serba merah gitu ya. Dan akhirnya agaknya terlambat. Mohon maaf. Terima kasih. Karena oh, saya harus minta maaf ya. Oh ya, saya harus minta maaf kata Map karena saya sering menculiknya untuk terjun di lapangan gitu ya. Tapi kelihatannya dari senyumnya mereka semakin bahagia kalau kamu sering diculik ya. Tapi sekarang sudah urusannya Jawa Barat yang nyulik kamu mungkin ya. Kejauhan kalau Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita senang dan bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita suatu kekuatan melalui kesaksian firman-Nya yang disampaikan Pendeta Martin. Betapa indahnya keluarga-keluarga kita, kalau kita boleh menyaksikan mempelai yang duduk berdua, dia sama-sama untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Dan pertemuannya itu dalam rangka melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah kita yang semakin hari semakin mencintai keluarga kita. Keluarga Kristen, keluarga yang dicintai Tuhan, maka pujian nomor 4 akan kita nyanyikan. Dan tentunya itu harus dimulai. Nah, rasa sukacita harus dimulai dari keluarga. Nah, setelah pujian ini nanti keluarga Dorcas juga ingin menyatakan sukacita. Ya, mulai dari keluargaku begitu ya. Mari kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali begitu ya. Dengan iringan keroncong RRI Surabaya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Pak Wahyu dan Bu Wahyu kami undang secara khusus untuk menyanyikan lagu keroncong ini. Kita beri aplaus Bapak Ibu, pujian dari Pak Wahyu dan Ibu. Kami persilakan keluarga Dorcas yang akan menyanyikan satu pujian. Silakan ke depan.
Sebuah tekad yang dimulai dari diri sendiri, tekad yang juga dimulai dari keluarga kita untuk tetap senantiasa menyembah Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janjinya. Malam hari ini kita akan merasakan sukacita karena GKI Sidoarjo mendapatkan keluarga baru. Ya, Bapak Pendeta Nanang bersama Ibu hadir di tengah-tengah kita. Maka kami beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk memberi sambutan supaya kita semakin kenal, semakin akrab, dan tentunya himne GKI kan berderaplah satu gitu. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Bambang. Nggak salah kan? Juga tadi kelompok paduan suara Dorcas
yang menyanyikan lagu yang begitu buat kami setiap menyanyikan lagu itu menggelitik. Karena malum ya, kalau pendeta kan khotbah, ngomongin orang. Orang tuh harus baik, berbuat kasih, kadang-kadang lupa. Ku mulai dari diri sendiri. Hari ini kami berbahagia, bersuka cita, karena kami disambut dengan begitu hangat. Tidak hanya oleh keluarga di sini, Mas Wahyu dan Mbak Niken, tapi dari tadi jam berapa ya? Jam 4, warga di sini sudah kumpul bersama-sama, sangat guyup begitu dalam kebersamaan. Terus terang kami diajari oleh MEP, oleh Icas. Dia mengatakan di mana ada GKI, di situ ada apa, MEP? Di situ ada rumahku, katanya. Kami belajar berproses seperti itu. Bahwa dimanapun ada GKI, bukan hanya GKI, ada gereja, itu adalah rumah kita bersama. Menarik tadi ya, Pak Sekum, enggak, sebentar aja. Maklumlah kalau pendeta yang suruh sambutan begini. Kebersamaan, Aquila, Priscilla. Ada hal-hal yang sama. Kami merasa kalau dengan Icas ini, saya pribadi menemukan kesamaan yang kok rasanya banyak banget. Coba Icas berdiri dah. Ini celana aja sama loh, kayak gini. Ini biasanya saya. Tuh biasanya Pak Martin gitu. Ketika bicara bencana, kok ya sama. 2004-2005 saya ke Aceh, tsunami di sana, kami kurang lebih 2 minggu ada di sana. Lalu di Palu juga sama, ceritanya nyambung. Jadi ada banyak hal. Rasanya buat saya kok saya menemukan kayak bertambah ya anak saya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri begitu. Dan ketika melihat berkunjung ke keluarga ini pun sama. Bahwa di sini ya Irin ya. Ini rumahmu juga. Jadi kalau ke sini anggaplah ini rumah sendiri, keluarga. Jadi sudah menemukan keluarganya. Saya membayangkan ya, Mas Wahyu, Mbak Niken ini betapa mungkin tanda petik kalau kehilangan iya, karena dua anaknya itu ada di dekat kami di sana. Tiba-tiba sekarang nggak ada begitu. Tapi percayalah bahwa anak-anak bersama-sama dengan ya dekat dengan kami tapi nggak serumah juga. Mereka akan bertumbuh punya dunianya dan kita selaku orang tua mendoakannya. Terima kasih juga kepada Pak Leo ya, kemarin sudah mendampingi, menghantar, memberkati anak-anak kami sehingga mereka menjadi satu keluarga. Kok saya mendominasi ya? Kamu ngomong deh. Kamu disuruh berdiri itu untuk mengenalkan diri, bukan khotbah. Sekarang giliranmu lah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Memang susah ketika pendeta dikasih mic. Langsung berasa punya kuasa untuk berkhotbah. Perkenalkan, ini suami saya, Pendeta Nanang. Pendeta Nanang ini ditugaskan untuk melayani di GKI Mangga Besar. Kalau namanya GKI Mangga Besar tapi tidak besar Bapak Ibu. Mangganya doang yang besar. Sebelahan sama GKY Mangga Besar. Jadi orang seringkali salah. Dianggapnya GKY Mangga Besar. Kalau GKI Mangga Besar memang besar benar gitu ya. Pendeta Nanang ini ditugaskan di GKI Mangga Besar itu dekat. Nah Bapak Ibu mungkin tahu Mangga 2 itu lebih terkenal kelihatannya gitu ya. Nggak jauh dari Mangga 2. Ini Pendeta Nanang di sana melayani sendirian
pendeta sendirian di GKI Mangga Besar. Sementara kami adalah yang dipersatukan Tuhan dan dipisahkan oleh sinode dan tata gereja. Karena nggak boleh satu jemaat. Jadi saya melayani di GKI Kepaduri. Kebetulan saya masih sendirian juga di situ, pendeta sendirian. Makanya ketika Irin akan menikah dengan Map, mereka berdua hanya bilang gini, Mami mau menjadi pendeta atau menjadi Mami yang duduk di kursi orang tua. Dan akhirnya mereka bilang, pokoknya anak Mami cuma satu, jadi jadilah Mami gitu ya, jadilah orang tua. Maka akhirnya oke, saya tidak menjadi pendeta, tapi saya menjadi orang tua. Maka kami mengimport dari Jawa Timur. Gitu loh ceritanya. Ya. Tadinya mau semua pendeta Jawa Timur kita import Pak, tapi nggak boleh. Akhirnya jadi pendeta Leo yang melayani karena Icas tadinya dari GKI Sidoarjo. Jadi kita meminta untuk netral semua, maka pendeta GKI Sidoarjo yang melayani di GKI Kepaduri. Kenapa di Kepaduri bukan di Mangga Besar? Karena Irin terdaftarnya di GKI Kepaduri. Karena pastorinya pendeta Nanang ini ikut di pastori GKI Kepaduri. Karena dia kan cowok ya, jadi biarlah dia yang naik motor ke GKI Mangga Besar daripada saya yang harus jalan jauh. Maka jadinya ikutnya di GKI Kepaduri. Karena dekat GKI Kepaduri, otomatis Iren jadi anggota jemaatnya di GKI Kepaduri. Itu alasannya kenapa jadi GKI Kepaduri. Ada lagi nggak Pak? Ternyata perkenalannya panjang juga ya. Nah, terima kasih semuanya untuk perhatian, untuk kehadirannya. Monggo Pak Bambang. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Sungguh bersyukur saksian sharing yang disampaikan Bapak dan Ibu Pendeta Nanang sama Ibu Irin luar biasa. Oh, saya ikut keliru Pak. Supaya Bapak dan Ibu nanti pulang ada kenang-kenangan. Orang Sidoarjo itu senengannya keliru terus ya. Nanti saya akan baca Bu supaya tidak keliru. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita merasakan sukacita dalam ibadah ini yang tentunya keluarga ini yang tadi Pak Wahyu juga sampaikan, rasa sukacita mau disampaikan juga dari kakak dari Pak Wahyu yang dari Malang begitu. Ya Ibu, siapa tadi Pak Wahyu Pangapunten? Ibu Wahyu juga. Wih, penuh dengan wahyu memang. Kepada Ibu Wahyu dipersilahkan. Iya Bu, monggo. Ke depan Ibu, monggo Bu. Ya, ini kan tadi adik Ragil ya Bu ya. Ya ini rupa-rupanya adik Ragil pengen kalau kakaknya yang bicara begitu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ini kami kena tembak kayaknya. Nggak ngomong lagi. Balas dendam gitu. Karena saya nggak ikut ke Jakarta, maklum gitu ya. Ya, kami dari 11 bersaudara, kami yang ke-6, ini adik kami yang ke-11. Memang waktu bayi gendongan saya. Ingat nggak? Maaf ini sambil guyon gitu. Kami dari Malang, dari GKI Bromo. Mungkin Pak Nana, Pak Leo, Pak Martin juga kenal dengan Pak Im, Pak Didi, Pak Nik gitu ya. Ya. Karena ini tembakan, jadi apa yang saya omongkan, apa yang mau? Oh mau digendong lagi. Ya. Itu riwayat zaman dahulu kala gitu ya. Anak yang ke-6 harus ngomong yang ke-11 gitu. Ya. Puji syukur Allah mempertemukan kami, terutama keluarga besar meskipun di Jakarta gitu ya, dari Bapak Pendeta Nanang dan Ibu Pendeta Angelin gitu ya, biar nggak salah lagi Erin ya. Ya, ya. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang mempertemukan, karena ini bukan kebetulan, jodoh juga bukan kebetulan, begitu mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai mantu. Ya, tetapi itu semua adalah rencana Tuhan.
Kami bersyukur juga untuk Irin, memang kami sudah kenal 3 kali mungkin ya, dan juga sudah pernah ke rumah. Irin memang anak yang sederhana, maaf sederhana dan tanda kutip, artinya bisa menyesuaikan Irin berada di mana, bicara dengan siapa, makan apa aja. Itu artinya mudah-mudahan tadi dimulai dari diri sendiri dan keluarga bisa menerima berkat Tuhan apapun. Begitu Irin sama Icas ya. Nah Icas ini pernah juga tinggal dengan kami di Malang 2 tahun ya waktu kuliah. Kembali kami juga bersyukur di mana keluarga besar sektor atau lingkungan atau kelompok tadi ya. Oh kalau di sini kelompok ya, kalau di kami sektor soalnya. Kalau di sini keluarga kelompok Dorcas yang sangat akrab di dalam persekutuan, terutama untuk ibadah rasa syukur ini. Terima kasih atas doa restunya. Semoga anak kami Icas dan Irin benar-benar menjadi keluarga Allah sampai anak dan cucu. Karena ini tidak mudah. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mendidik nanti anak dari kecil sampai dengan dewasa yang mempunyai kewenangan sendiri. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang terbaru ini mudah-mudahan nanti juga menjadi keluarga Allah yang benar-benar takut akan Tuhan, tetapi selalu mencari Tuhan dalam duka sekalipun, bukan hanya suka bersyukur, tetapi duka pun harus bersyukur begitu Pak Pendeta ya. Tapi tidak mudah, pasti nangis dulu kalau berduka, begitu kan. Tapi tangis itu ada tangis bahagia dan ada tangis duka. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau adik kami Wahyu Subroto sekeluarga ada kekurangan dalam menerima ucapan syukur ibadah malam ini. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Ibu Wahyunise yang sudah mewakili keluarga besar memberikan sambutan sekaligus kalau bahasa Jawanya itu ular-ular gitu ya. Irin ini ular-ular itu berarti ular-ular itu bukan ular itu ya, nasihat baik begitu, ular-ular itu nasihat. Bapak Ibu, keluarga Dorcas sebagai penutup juga akan memberikan pesan dalam menghadapi segala hal seperti yang Mas Icas itu tulis di undangan dan saya sempat tulis di pujian ini ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah ketika Dia mempertemukan kami, bukan karena sebuah kebetulan, tetapi karena rencananya, sehingga Dia menetapkan kami dalam sebuah ikatan pernikahan kudus. Besar harapan kami, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat turut bersukacita dan mendoakan pernikahan kami. Doa dari kelompok Dorcas, selamat untuk menempuh bahtera rumah tangga, Tuhan yang akan menetapkan. Walaupun bumi bergonjang-ganjing, tetapi Tuhan tetap beserta dengan kita. Lagu pujian kayaknya judulnya gonjang-ganjing begitu ya. Iya Pak Agung? Iya, pujian yang akan dinyanyikan oleh kelompok Dorcas. Semoga Pak Nanang dan Ibu mengerti maksudnya. Dan kalaupun nanti tidak ngerti pulang, biar tanya ke Icas begitu ya. Monggo, kelompok Dorcas. Dan nanti doa penutup berkenan Pendeta Leonard yang akan menutup dalam doa dan berkat begitu. Setelah pujian El Sadi.
Ya, pujian ini sebagai penutup untuk sangunya Icas dan Irin. Ya, gonjang ganjing jagate apapun, tapi kalau orang semuanya bingung mencari kebutuhan, yang penting kita imannya tetap teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menutup rangkaian ibadah syukur, doa penutup sekaligus doa berkat
makan malam yang disiapkan keluarga. Mohon Pendeta Leonard. Ketemu lagi, Mep, Iren. Saya adalah pendeta terakhir yang memegang kuasa mic ini. Apakah saya akan berkhotbah atau berpuisi? Tapi saya membawa kabar baik bagi saudara. Biasanya doa penutup, apalagi doa makan, tidak pernah lebih panjang dari khotbah atau kata sambutan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan merayakan peristiwa kasih yang Kau anugerahkan untuk Mep dan Iren. Juga untuk keluarga besar. Biarlah kegembiraan mereka menjadi milik kami bersama. Menjadi kegembiraan gereja. Kami mendukung dan mendoakan mereka. Pada masa-masa yang paling sulit dalam hidup nikah mereka, kami ada untuk mereka sebagai gereja. Biarlah Mep dan Iren mempercayakan hidup nikah mereka ke dalam tangan-Mu. Dan juga mereka percaya bahwa kekuatan yang menopang mereka bukan hanya datang dari diri mereka, tapi juga dari keluarga dan juga dari gereja. Kami bersyukur untuk itu ya Bapak. Sekarang kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami mohon Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami. Ketika kami kelak akan pulang dari rumah kami dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Dan nanti ketika kami akan menikmati berkat makan malam yang telah Engkau persiapkan, kami menyambutnya dengan ucapan syukur, sambil mengingat tanggung jawab kami untuk memberi makan banyak orang. Sebagaimana kami pun juga dipelihara. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, bila kami boleh pulang sambil membawa kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Damai sejahtera dari Sang Bapa dan persekutuan kasih Roh yang kudus menatang setiap langkah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tetap berdiri. Mari kita akan melanjutkan kehidupan kita. Sekali lagi selamat menempuh bahtera buat Icas dan Irin. Juga selamat buat Pak Wahyu bersama Ibu, Pak Nanang bersama Ibu. Selamat buat kita, Pak Wahyu dan Ibu. Walaupun tadi disampaikan Pak Nanang, anak-anak di Jakarta, jangan takut, Allah menjaga Bapak Ibu. Kita pujikan pujian El Sade, tak usah ku takut, Allah menjaga. Mep dan Irin, tak usah takut, Allah menjagamu.
Silakan Bapak Ibu. Akan mulai dari Bapak Pendeta mengawali Pak. Pendeta yang lebih.